Ya, contoh. Tadi kita selain merujuk kepada Al-Quran, saya minta hadis tentang Nabi besar Muhammad SAW terkait dengan waktu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kullunya kannaka gharibun aw ghabirun fi sabilihi wa akhadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya kusmin amsaita qabla masa'a wa hud min sihatika qabla saqamika wa hayataka wa qabla mautika. Di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dengan mengerjakan suatu hal yang baik, suatu kebajikan, dan jangan sampai kita menunggu suatu hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita bisa menyelesaikan suatu hal pekerjaan dalam jam sekian, dan jangan kita menunggu sampai hari esok ataupun hari lusa ataupun tahun depan, karena kita tidak tahu kapan kita diberi kesehatan. Bisa jadi besok kita sakit, ataupun dari sini kita sakit bisa jadi, dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Jadi kita harus memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin selagi kita masih bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Tadi ada kata-kata tentang maut ya. Maut atau mata yang mutu maut ya. Wahayataka qabla mautika. Nah, dan di sini juga dijelaskan tentang kesuksesan. Apa yang dimaksud dengan kesuksesan dan apa kaitannya juga dengan kematian. Maksudnya kesuksesan itu kita bisa manfaatkan waktu-waktu selama kita hidup kita untuk melakukan suatu hal yang baik, untuk memanfaatkan hal baik tersebut untuk bekal kita, untuk bekal kita ketika kita mati nanti. Sedangkan kematian, karena kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya kepada kita. Jadi misalnya kita dalam keadaan yang tidak baik, terus kematian datang menjemput kita, jadi kita menjadi mati yang suul khotimah. Jadi kita kalau mau meninggal dengan keadaan husnul khotimah, jadi kita harus memanfaatkan hidup kita dengan hal-hal yang baik, mengerjakan suatu kebajikan tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kesuksesan, di manakah letak Allah memberikan definisi tentang kesuksesan di dalam sebuah ayat ataupun dalil? Terletak di surah surah dalam surah wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam surah tersebut menjelaskan bahwasannya kita diseru kepada Allah untuk berbuat kebajikan, berbuat yang baik dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Maksudnya orang beruntung ini adalah orang-orang
yang sukses dalam menjalankan hal-hal yang kebajikan yang diperintahkan oleh Allah dan mencegah yang dilarang oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Apa yang dimaksud dengan wa ulaika humul muflihun? Adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Ada 4 hal tantangan bagi kita dalam mengatur waktu. Menurut RKV, yaitu 4 tantangan yang kita harus hadapi itu ada yang pertama, penting dan mendesak. Di dalam tantangan yang pertama ini adalah kurang baik, karena padahal kita bisa melakukan suatu pekerjaan itu di hari-hari sebelumnya, namun kita tunda-tunda sehingga di waktu sekarang kita terdesak dan akhirnya kita harus memperkerjakan pekerjaan itu dan hasilnya kurang maksimal. Dan yang kedua, hal penting dan tidak mendesak. Di dalam hal tersebut itu merupakan hal yang lumayan efektif, karena kita sudah mempunyai planning sebelumnya, sudah mempersiapkan sebelumnya sebelum pekerjaan atau kegiatan yang kita akan lakukan. Yang ketiga, tidak penting dan tidak mendesak. Di dalam tantangan tersebut itu merupakan hal yang sia-sia, karena kita membuang banyak waktu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang keempat itu tantangannya adalah penting, tidak penting, dan mendesak. Itu kita lebih mementingkan ajakan orang untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, seperti jalan-jalan atau hal sebagainya. Namun ketika waktu tersebut juga kita memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan seperti PRK atau skripsi dan lain sebagainya. fungsi mengatur waktu dalam kehidupan. Fungsinya mengatur waktu dalam kehidupan adalah kita dapat memanage atau mengatur waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, hingga kesuksesan kita dapat raih dengan usia yang relatif muda, yang mungkin di luar sana tuh belum tentu orang bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Di dalam surat Al-Ghashiyah ayat 24 dijelaskan tentang hukum mengatur waktu. Sebutkan ayat itu. Wa qalu ma hiya ilal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya ilal khair. Wa qalu ma hiya illa hayatana fid dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ilal khair ilal dahar wa ma lahum lidzalika min ilmin in la yajunnun. Artinya dan mereka berkata kehidupan ini hanyalah kehidupan di dunia saja. Mereka mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan mereka kecuali masa, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga. Yang di situ surahnya ada yang kurang, yang ya-nya itu bukan ya tapi ya. Yuhlikuna. Ya, yuhlikuna. Bukan buhlikuna. Bukan. Salah kemarin kurang tidur. Nah, terus selanjutnya apa maksud di ayat di atas tersebut? Apa maksudnya? Maksudnya adalah hidup kita di dunia ini hidup hanya sekali. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, yang
bermanfaat bagi kita dan orang lain. Meskipun kita memberikan sesuatu hal yang kecil kepada orang lain, tapi kita tidak tahu berapa besar manfaat kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut kepada dia. Bisa jadi kebaikan itu merupakan kebaikan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan orang tersebut yang kita berikan bantuan atau sebagainya. Ya. Oke, sekarang simpulan. Kesimpulannya adalah jangan sampai kita menyanyiakan waktu dalam hidup kita. Manfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada dan perbaikilah hidup kamu meskipun itu sekecil apapun. Karena perbaikan 1% lebih bermakna daripada perbaikan yang tidak pasti. Perbaikan 1%, namun kita akan terus menjalani dari hari ke hari, dan jangka waktu panjang kita sangat bermanfaat dahsyatnya hingga kita menjadi orang yang sukses nanti kemudian hari. Saran saya adalah teruslah melangkah maju ke depan dan jangan takut memulai sesuatu atau kegagalan yang menimpa kita. Karena roda akan terus berputar, waktu akan terus berjalan. Jadi Allah masih bisa memberi kesempatan untuk kita untuk bangkit dari yang sekarang untuk menjadi yang lebih baik. Sudah, terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses dan antum bisa mengaplikasikan cara mengatur waktu di dalam kehidupan antum ya. Kami menunggu kabar sukses antum di luar nanti. Save your generation. Oke. Syukran. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.